sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi cara-cara penyelesaian konflik bisnis serta tipe-tipe leadership pada UMKM Cincai Cafe di Kota Batam. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama adalah saya, Selen Angelina, dengan NPM 2041332. Saya Sauliong dengan NPM 2041297. Saya Kelvin dengan NPM 2041298. Nah, di sini kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, menurut Tillman dan Thomas pada tahun 1978, konflik merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik oleh antar individu maupun antar kelompok. Di sini kondisi tersebut bahkan dapat menimbulkan stres yang kemudian mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Yang selanjutnya adalah Guillemans Emotional Leadership Style. Yang pertama adalah authoritative style, yang kedua adalah coaching style, yang ketiga affiliative style, yang keempat democratic style, yang kelima adalah pesetting style, yang keenam coercive style. Selanjutnya adalah manfaat. Nah, manfaat di sini ada dua. Yang pertama adalah menambahkan wawasan mengenai manajemen konflik. Yang kedua, menentukan gaya kepemimpinan yang cocok untuk menyelesaikan suatu konflik berdasarkan situasi tertentu. Selanjutnya, yaitu tujuan penulisan. Nah, di sini adalah untuk menunjukkan pentingnya manajemen konflik dalam suatu bisnis sehingga pengelola bisnis dapat menyelesaikan konflik yang terjadi serta memberikan berbagai ide mengenai cara-cara penyelesaian konflik pada saat pemimpin membutuhkan wawasan mengenai manajemen konflik tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Kemudian yang ini yaitu landasan teori. Seperti yang kita ketahui, konflik kerap hadir di kehidupan sehari-hari, entah antar perorangan, anggota keluarga maupun masyarakat. Lalu apa sebenarnya konflik itu? Konflik adalah suatu reaksi akibat adanya pertikaian dan ketidakpuasan antara dua individu yang mempunyai pendapat yang berbeda dalam melaksanakan tuntutan terhadap suatu tujuan perusahaan. Biasanya konflik akan terjadi jika terdapat perbedaan visi dan misi antar kedua belah pihak yang bersangkutan, memiliki perbedaan latar belakang, status maupun profesi. Dalam dinamika setiap organisasi, konflik merupakan sesuatu yang normal, apalagi karena banyaknya keinginan dan kepentingan yang tak selalu sama. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi hal negatif, di antaranya seperti perpecahan, permusuhan, dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, manajemen konflik sendiri adalah upaya meredakan konflik dan menyatukan kembali pihak-pihak melalui solusi yang dapat diterima kedua pihak. Kemudian di sini ada 6 tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama, avoiding, yang kedua, accommodating, yang ketiga, compromising, yang keempat, competing, yang kelima, collaborating, dan yang terakhir, conglomeration. Slide. Kemudian, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini adalah salah satu cara pemimpin menggerakkan karyawannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Gaya kepemimpinan ini bukanlah hal yang mutlak karena akan berubah, sehingga tidak mungkin untuk mengevaluasi gaya kepemimpinan pemimpin secara objektif. Karena faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan pemimpin adalah kepribadian pemimpin. Jenis gaya kepemimpinan yang menghubungkan pemimpin dan karyawan dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kepemimpinan autokratis, yang kedua, kepemimpinan militaristik, yang ketiga, kepemimpinan paternalistik, yang keempat, kepemimpinan partisipatif, yang kelima,
kepemimpinan laissez-faire. Yang keenam, kepemimpinan bebas kendali. Yang ketujuh, kepemimpinan karismatik. Dan yang terakhir, kepemimpinan demokratis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya merupakan metode penelitian. Untuk metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data deskriptif, baik kata-kata ataupun tulisan dari orang atau pelaku yang diamati untuk dipahami. Lokasi penelitian yaitu UMKM Cincai Cafe. Alasan kami memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan umur UMKM yang terhitung masih relatif muda, sehingga kami ingin membantu pemilik UMKM untuk menemukan gaya kepemimpinan yang dirasanya cocok untuk meningkatkan motivasi karyawan UMKM tersebut. Teknik pengumpulan data kami menggunakan observasi dan wawancara interview. Kemudian berikutnya adalah hasil pembahasan dan analisis. Di sini dapat kita lihat terdapat dua konflik yang terjadi pada UMKM Cincai Cafe. Yang pertama itu kategori interpersonal. Dan konflik yang terjadi adalah seorang karyawan merasa kurang puas untuk bekerja di UMKM. Sementara untuk cara penanganannya, manajer melakukan mediasi dengan karyawan yang memiliki ketidakpuasan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan waktu kejadian ini yaitu pada tanggal 14 Juni 2020. Kemudian konflik yang kedua itu kategorinya kelompok individu. Dan konflik yang terjadi yaitu seorang konsumen merasa kinerja pihak UMKM terlalu lambat. Cara UMKM menanganinya yaitu melakukan mediasi terhadap konsumen dan menjelaskan alasan kelambatan kinerja UMKM sehingga mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh konsumen dan UMKM itu sendiri. Waktu kejadiannya yaitu pada tanggal 20 Oktober 2020. Dapat dilihat bahwa terjadi dua konflik dalam 1 tahun di UMKM Cincai Cafe dan UMKM dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Penanganan konflik yang dilakukan oleh pihak UMKM ialah dengan berkompromi dan melakukan mediasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak UMKM Cincai Cafe menggunakan tipe manajemen konflik accommodating dan compromising. Setelah mengunjungi lokasi UMKM Cincai Cafe, kami juga menyimpulkan bahwa pemilik UMKM Cincai Cafe memiliki gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatif. Dengan kata lain, dia akan mengumpulkan pendapat karyawan yang lain sebelum mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan ini memiliki pro dan kontranya sendiri. Yaitu pro-nya yang pertama, pemilik atau pemimpin mendapatkan hasil pemikiran yang lebih inovatif dan kreatif. Pemilik dan pemimpin mendapatkan loyalitas yang lebih tinggi dari karyawannya karena karyawannya memiliki sense of belonging yang lebih kuat. Kemudian pro yang ketiga adalah pemimpin mendapat umpan balik yang lebih baik dari karyawannya. Begitu pula sebaliknya. Sementara untuk kontranya, kinerja kelompok mungkin akan melambat. Kemudian tanpa keterampilan problem solving yang baik, proses pengambilan keputusan akan terhambat. Dan yang ketiga adalah tidak efisien jika di dalam kondisi terdesak atau high pressure. Berikutnya adalah akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, di sini adalah kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan yang kami dapat, yaitu dari data yang sudah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa UMKM Cincai Cafe memiliki manajemen konflik yang lumayan baik dan efisien. Dalam penyelesaian konflik tersebut, alasan karena dalam 1 tahun terakhir UMKM ini hanya mengalami 2 konflik, yaitu yang cukup signifikan, dan pihak UMKM ini dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut dengan baik. Dan hasil dari penyelesaian konflik itu dapat diterima oleh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemilik UMKM juga sudah tepat mengingat bahwa pemilik UMKM ini memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan karyawannya. Nah, saran dan masukan yang diberikan kepada UMKM ini yaitu kami berharap pemilik UMKM dapat mempertahankan gaya kepemimpinannya serta tetap mempertahankan
etika dan moral kerjanya saat ini. Karena etika dan moral kerja yang baik dapat memikat para konsumen untuk menjadi konsumen yang tetap. Sekian dari kami, terima kasih.